Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas teks laporan hasil percobaan atau LHP. Di pembahasan hari ini, apa saja sih yang dibahas? Nah, yang pertama itu pengertian teks LHP. Apa sih Bu itu LHP? Mengapa disebut LHP? Kemudian ciri-ciri teks LHP. Bagaimana ciri-ciri dari LHP itu sendiri? Nah, kita bisa lihat dari sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu mengukur bunyi, sedangkan gambar yang kedua percobaan atau eksperimen menguji kadar listrik dari lemon. Pernahkah kalian melakukan kegiatan tersebut? Jika sudah pernah, kegiatan tersebut ada kaitannya dengan teks laporan hasil percobaan yang kita bahas hari ini. Apa sih Bu kaitannya? Yuk kita lanjut ya ke slide berikutnya. LHP atau teks laporan hasil percobaan itu merupakan teks yang mendeskripsikan percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini dilakukan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, tujuan dari LHP sendiri adalah memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara berkelompok atau individu. Nah, selanjutnya apa saja sih Bu ciri-ciri laporan hasil percobaan? Nah, di sini Ibu tampilkan ada 6 poin ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil dari percobaan. Ini pasti ya, setiap apa yang dipercobakan pasti harus dilaporkan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. Nah, ini merupakan ciri laporan hasil percobaan yang mendasar. Kenapa sih Bu mendasar? Nanti Ibu kaitkan dengan poin yang keempat. Kita lanjut ke poin yang ketiga dulu ya. Poin ketiga berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Nah, seperti tadi sebelum percobaan kita harus tahu dulu tujuan percobaan itu apa. Misalnya tadi mengukur kadar listrik dari lemon. Nah, yang keempat, menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan serta prosedur pelaksanaan percobaan. Loh, Bu, kenapa di laporan hasil percobaan itu ada prosedur ya? Bukannya teks prosedur sudah kita bahas di kelas 7 sebelumnya? Nah, itu dia. Kalau teks laporan hasil percobaan dengan teks prosedur itu memang sama-sama berupa langkah-langkah. Hanya saja yang menjadi perbedaannya itu laporan hasil percobaan itu kamu lihat di poin kedua, percobaan ilmiah. Sedangkan prosedur dia itu langkah-langkah sederhana, misalnya seperti membuat nasi goreng, membuat jus atau bahkan makanan lainnya. Dan kelas 8 juga kalian sudah pernah praktekin. Tapi itu berbeda dengan laporan hasil percobaan ya. Kita lanjut ke poin yang kelima, menjabarkan pencatatan dari percobaan. Ini harus kalian urutkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke. Nah, yang keenam, di akhir ciri teks laporan percobaan ini dijabarkan simpulan hasil percobaan menurut analisis dan percobaan. Kalian harus simpulkan tuh, apa sih hasil dari percobaan kalian saat ini gitu. Nah, sampai di sini dulu. Jika ada yang belum atau kurang paham dengan materinya, kalian berikan komentar ya. Selamat belajar.